Dahulu kala ada sebuah tragedi pembantaian yang terjadi gitu di Land of Dawn. Dan tragedi ini akan selalu dikenang oleh anak cucu kita. Jadi kalau suatu saat anak atau cucu kalian bertanya, "Yah, pembantaian Gusion 3.15.6 itu apa?" Itu adalah tragedi kelam user Gusion. Tragedi Itu terjadi di zaman ayah. Jadi ceritanya, waktu itu ada seorang pemuda yang sering bermain Mobile Legends. Anjir, dari rambutnya sih mirip banget gue ya dulu, zaman dulu ya. Dengan nickname Keren loh, ini Emperor. Dan pada saat itu dia lalat gitu menjadi ya? seorang pro player. Bisa dibilang Emperor ini lumayan jago sih. Lumayan, jago banget. Karena pada saat itu ya orang-orang belum ada yang jago kan. Ya yang main Suka bener. tapi masih sedikit. Gue aja sampai sekarang masih nggak nyangka sih Bang Emperor ini dulu tuh seorang pro player. Bang Emperor ini pada saat itu bergabung bersama tim Bigetron. Dari situlah nih karirnya di dunia e-sport baru dimulai. Kebetulan juga kan pada saat itu orang-orang tuh belum ada yang jago. Jadi kalau ngeliat skill-skillnya si Bang Emperor ini kayak wah banget. Padahal sih biasa aja. Semua orang juga kayak gitu dulu, biasa aja. Berarti kan gua kan di atas rata-rata dulu. Enggak sih, tapi kita harus akuin juga pada saat itu emang sih Emperor ini jago sih. Dia juga sering pakai Kagura, pakai Lancaster juga, Gusiono, Top global semua ya, bukan sering. Top global, rata-rata top global. Ya intinya Bang Emperor ini waktu di Bigetron performanya tuh bagus. Nah yang gua heran, kenapa waktu jadi pro player dia tuh belum kenal dengan yang namanya yang penting kan freestyle dulu bos. Yang penting kan freestyle dulu bos. Coba kalau dia udah tahu orang kalau beneran jago tuh nggak ada tengil-tengilnya. Respect coy, respect. Tapi giliran udah jadi publik biasa aja, songongnya minta ampun anjing. Setiap menang yang penting kan freestyle dulu bos. Menang dikit yang penting kan freestyle dulu bos. Ya sama lah sih kayak kita. Jago kagak, sombong iya. Nah si Bang Emperor ini karena di Bigetron tuh jago banget, akhirnya diambil oleh EPOS. Bede, pada saat Emperor ini belum ada tuh niatan bikin konten, karena pada saat itu dia merasa masih jago coy. Dan terbukti ketika di MPL Season 2 yang dimana EPOS masuk ke final bertemu dengan RRQ. Tapi sayangnya EPOS ini harus puas di runner up coy. Makanya Bang Emperor ini sering dibilang duta runner up. Karena emang ya dia sering runner up. Sering banget emang sih. Boleh runner up itu. Paling gak bisa sih kalau ngebahas soal runner up. Nah, tapi runner up gue ya lebih runner up Marsha guys, sampai ke Lofre masih runner up. Singkat cerita, si Emperor ini mulai dikenal tuh oleh banyak orang, bukan sebagai Emperor doang, tapi sebagai Jonathan yang merupakan nama asli dia. Tapi nggak lama dari itu, si Bang Jo ini keluar dari EPOS terus ngebentuk tim e-sport yang bernama Ripo e-sport. Dari sini nih banyak player yang lu kenal sekarang, kayak misalnya si Yuan dan Kei. Tapi tim ini tuh nggak bertahan lama juga. Akhirnya Ripo e-sport bubar. Dan dari sini nih awal mula Bang Jonathan Liande ini jadi content creator dan dikenal sebagai user Gusion ya guys ya. Sebenarnya Gusion Bang Jo tuh biasa aja sih. Cuma emang pada saat itu nggak ada orang jago selain pro player. Dia sering bikin konten pakai Gusion, dan Gusion pada saat itu hero idaman semua umat. Jadi ya makin banyak yang kenal sama Bang Jonathan ini coy. Tapi ketika itu nickname Bang Jo ini udah nggak Emperor lagi, soalnya udah berubah menjadi Raja Barong. Raja Barong, betul. Nah ini nih awal mula terciptanya tragedi pembantaian Gusion 3.15.6. Pada saat pada suatu ketika waktu Bang Jo party sama temennya, tiba-tiba ketemu sama full Oni Kage. Ya lu tahu sendiri kan, Oni Kage di MPL aja serem, apalagi di rank cok. Kebetulan tuh si Bang Jo lagi pakai Gusiono. Soalnya dia tuh mau nunjukin kalau dia udah pakai Gusion tuh orang nggak bakal bisa ngalahin dia. Istilahnya itu Gusion auto win, tapi tidak dengan game ini. Yoi, kalau kalian nonton videonya itu bener-bener pembantaian yang sangat-sangat sadis. Gila, lu lihat flicker semua anjir. Dari awal game tuh Gusiononya ini kena sepak terjang oleh Cho, kena tarik-tarik oleh Kaja, dijogetin pargoy oleh Tante Esme Janda. Sampai titik paling sadisnya itu adalah ketika tim Onyx udah bantai-bantai parah banget lah, udah bisa nge-end tapi nggak mau nge-end. Kebayang nggak lu frustasi apa user Gusion ketika melihat video ini? Dan itu terjadi dengan waktu yang sangat lama coy. Sampai akhirnya KDA Gusion ini mencapai 3.15.6. Dan semenjak saat itu Bang Jo yang dikenal gara-gara kehebatan Gusionnya yang nggak seberapa itu, ternyata punya sisi gelap ketika bermain Gusion. Gue yakin sih dia pasti trust issue banget sih. Paling nggak bisa kalau ngebahas soal 3.15.6. Bahkan tragedi ini akan selalu dikenang oleh anak cucu kita ketika bermain Mobile Legends nanti. Tamat.